Iya, saya udah lama nggak merasakan semarak pujian penyembahan semegah ini, sedahsyat ini. Jadi saya sungguh sangat bersyukur ya. Bukan hanya diundang untuk jadi berkat bagi Bapak Ibu, saya pun terberkati lewat pujian penyembahan di gereja GBI Heart of Christ, ya kan, hati Kristus. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Budi dan Ibu Gembala dan seluruh staf yang ada. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tak kenal maka tak sayang, demikian kata pepatah. Semakin dikenal semakin disayang. Dan harapannya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi ini yang pertama untuk yang selanjutnya. Saya Robson, saya dulu satu sekolah dengan Pak Budi di S2 dan di S3. Sebenarnya beliau ini adalah kakak senior saya, tapi saya duluan selesai. Tapi karena kesibukan beliau, dan sekarang kebalik, saya dosennya beliau. Karena dulu teman saya, jadi saya nggak berani macam-macam. Apalagi sudah diundang begini. Aduh Tuhan. Nah hari ini temanya seru ya, asik ya. Sekaligus juga ngeri-ngeri sedap. Dan saya kalau boleh jujur gak? Gak sedikit orang Kristen menyikapi, memandang, mengelola keuangan itu atau memandang uang itu tidak benar. Dan itulah menjadi penting bagi setiap kita untuk membahas kebenaran firman ini. Dan pada akhirnya dengan serius, ya, dengan dalam kita merenungkan sebenarnya kita ini hamba Tuhan atau hamba uang. Itu merupakan pertanyaan yang tidak simpel untuk dipersoalkan, secara khusus dilakoni dalam kehidupan kita secara konkret. Memahami kebenaran itu mungkin simpel, tetapi menghidupinya menjadi tidak simpel. Karena dibutuhkan hati, ya kan, heart, ya kan, sesuai dengan nama gereja gitu nih, heart. Dibutuhkan hati, dibutuhkan ketulusan, ya kan, kecakapan dibutuhkan, kepintaran dibutuhkan, kemampuan skill itu dibutuhkan. Tapi semuanya itu menjadi tidak ada arti kalau tidak ada ketulusan. Yang setuju katakan amin. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen dengan benar memandang uang, itu penting sekali. Sebab itu bukan hanya terkait dengan kehidupan kita saat ini, itu terkait dengan kehidupan kita nanti. Dari seorang anak muda yang kaya raya kita dapat belajar suatu pelajaran yang mahal. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Kaya atau mamun itu tidak salah. Jadi kaya itu bukan berdosa. Lucu rasanya kalau kita dianggap salah atau berdosa hanya karena kita kaya. Dan jangan cepat-cepat Bapak Ibu jual harta Bapak Ibu seperti anak muda itu. Kan Tuhan suruh kan kalau kita serius ikuti dia harus jual harta kita seperti anak muda itu. Lihat dulu konteksnya. Kenapa Tuhan memerintahkan anak muda itu untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin? Harus tahu konteksnya. Karena Tuhan tahu anak muda itu hatinya terikat pada harta. Dan Tuhan tidak ingin supaya hati kita itu terikat pada sesuatu yang lain di luar dirinya. Tuhan mau kita terikat, hati kita terikat dan terpikat hanya untuk Dia. Nah mungkin kita nggak punya pergumulan seperti anak muda itu terikat hatinya pada harta. Tapi mungkin kita punya pergumulan yang lain di mana hati kita terikat pada sesuatu atau seseorang. Seseorang. Yang mana semuanya itu bisa mengecewakan. Entah itu pacar, suami, atau istri, atau siapapun itu. Semuanya bisa mengecewakan. Dan kalau sampai kita terikat dan terpikat pada sesuatu atau pada seseorang, pada akhirnya Tuhan yang dikecewakan. Nah sekali lagi Tuhan tidak mau diduakan. Lukas pasal yang ke-16 ayat 13. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, hanya satu. Amin. Harus dialah satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dari lagu awal tadi ya lagu pengantar untuk worship, itu saya sangat diberkati sampai pada akhirnya. Bener. Ya kan? Ini saya bukan hanya sekedar muji-muji gitu doang. Enggak lah, lihat muka saya ini muka-muka tulus. Bener. Karena kata-katanya dalam. Kata-katanya dalam. Nanti mungkin ada lirik yang saya mau khotbahkan. Keren itu di awal sekali tadi ya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tidak menduakan Tuhan. Harus Dia satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan memang Dia layak.
dijadikan satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Karena dia cakap dia bisa membahagiakan kita dalam setiap keadaan kita. Amin. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita, bukan berarti kita jadi tidak bahagia di dunia ini. Loh, Tuhan tahu caranya bagaimana dia membahagiakan kita. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya, apa dan bagaimana cara dia membahagiakan kita. Tapi sering sekali kita gagal mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan. Sebenarnya itu yang lebih utama kita persoalkan, melebihi dari apapun. Yang setuju katakan amin. Iya. Dan kalau saya mau jujur mengungkapkan, tidak sedikit orang-orang Kristen itu terjebak pada berhala, termasuk uang. Berhala. Nanti saya akan jelaskan saat kapan seseorang dianggap telah memberhalakan sesuatu atau karakteristik dari seseorang yang memberhalakan sesuatu itu apa dan bagaimana. Nanti akan saya jelaskan. Kalau kita buka Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan ya mengenai hukum dekalog, ke-10 hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu bukan hanya 10, 613 dibagi menjadi 3. Satu hukum dekalog, ya kan, yang kedua hukum seremonial, yang ketiga hukum sipil. Jadi 613 totalnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, hitung sendiri. 613, jadi banyak. Tapi yang utama itu 10 hukum. Ya, 10 hukum dekalog. Dan hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Allah itu Allah pencemburu. Boleh nggak seseorang itu cemburu? Boleh nggak seorang suami atau seorang istri jadi pencemburu? Halo? Ada orang di sini? Boleh? Boleh nggak jadi masalah. Tapi case-nya, konteksnya apa dulu, motivasinya apa dulu. Jadi Tuhan itu cemburu bukan tanpa dasar. Tuhan itu cemburu untuk menjaga kemurnian hubungan. Karena tidak jarang Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Allah, Allah dengan umatnya itu seperti suami istri. Nah, Tuhan tidak ingin kita menjadikan yang lain di luar dia sebagai kekasih kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bukan seperti seorang suami yang melarang istrinya sama sekali nggak boleh ngomong sama cowok lain. Nah, begitu Tuhan. Dan terbukti kan? Terbukti alasan Tuhan itu sebagai Allah yang pencemburu. Karena sering sekali bangsa Israel gagal dan menjadikan ilah-ilah lain, dewa-dewi lain sebagai sesembahan. Dan apa yang menjadi alasan Tuhan menjadi Allah yang pencemburu? Dia cemburu untuk atau demi kebaikan kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia tidak ingin kita binasa, makanya dia cemburu. Dan ada konsekuensinya kalau kita berpindah ke lain hati. Ada konsekuensinya apa? Kebinasaan. Nah, karena dia tidak menginginkan kita binasa, dia cemburu ketika kita berpindah ke lain hati. Hanya Tuhan satu-satunya. Amin. Nah, mungkin secara teologis muncul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa Tuhan menempatkan hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sebagai hukum yang pertama? Karena pelanggaran terhadap seluruh hukum itu dimulai dari hukum yang pertama. Mengingini harta orang lain, tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya macamnya. Itu dimulai dari pelanggaran yang pertama. Jadi ini menarik sekali. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini sangat substansial, sangat penting dan mendesak kita untuk dengan serius mempersoalkan ini. Ulangan 20 ayat 3, Keluaran 34 ayat 14. Ayat-ayat ini bukan hanya menegaskan bahwa hanya Tuhan adalah pribadi yang kita sembah, tetapi Dia adalah satu-satunya, the only one, bukan one of, but the only one. Ya, tidak ada yang lain. Satu-satunya dan tidak boleh ada yang lain. Pada dasarnya perintah terdapat tuntutan. Perintah ini terdapat tuntutan Yahweh, yaitu yang telah membawa Israel keluar dari Mesir. Bahwa ia akan menjadi satu-satunya Allah mereka. Allah itu
bukan Allah yang otoriter. Dia berdaulat tapi tidak otoriter. Kalau otoriter itu semena-mena, Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena. Segala sesuatu yang dia lakukan, keputusannya, tindakannya, itu konsisten dan sangat konsekuen. Ya, Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Dia tidak mungkin bertindak tanpa pertimbangan atau tanpa alasan. Pasti ada alasan mengapa Tuhan melakukan sesuatu. Dan sekali lagi, dia adalah Allah yang benar-benar layak untuk dipercayai dalam segala keadaan. Contoh, waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka melewati apa? Padang gurun. Selama berapa lama? 40 hari. 40 tahun. 40 tahun di padang gurun. Padang gurun itu tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Bahkan kematian itu sangat mempengaruhi, sangat menguasai tempat itu, binatang buas dan lain sebagainya macamnya. Sangat mencekam padang gurun itu. Tetapi sekalipun tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kehidupan di sana, mereka bisa hidup. Karena apa? Mereka berjalan atau dipimpin oleh Allah yang hidup, sehingga mereka tetap bisa hidup. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan kita itu layak dipercayai. Ketika kita menjadikan dia satu-satunya kebahagiaan kita, bukan berarti kita kehilangan kebahagiaan. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah melarang keras seorang memiliki berhala dalam konteks atau bentuk apapun. Dia melarang kita. Nah, penyembahan terhadap berhala lain dalam bentuk apapun adalah sikap menduakan Tuhan. Dan hal ini bisa membuat kita jauh atau terpisah dari Tuhan. Nggak mungkin kita berlaku adil kalau kita punya dua kekasih. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengabdi dan setia secara proporsional kalau kita punya dua tuan atau dua kekasih. Pasti timpang. Makanya Tuhan tidak mau sekali lagi diduakan. Nah, karakteristik seorang yang memberhalakan sesuatu adalah ketika hatinya terikat atau dikuasai oleh sesuatu. Atau seseorang yang mana sesuatu itu atau seseorang itu ditempatkan sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjadikan atau mengharapkan sesuatu atau seseorang tersebut bisa membahagiakan kita lebih dari Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab itu benar-benar layak untuk dipercayai. Yang setuju katakan amin. Kalau Alkitab berkata bahwa seperti contoh Mamun tidak jujur. Yohanes pasal yang ke-16, memang tidak jujur. Diungkapkan oleh Tuhan sifatnya, tidak jujur dalam pengertian, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Ada kok waktu di mana uang sama sekali nggak bisa diandalkan, uang nggak bisa menolong kita. Sekaya apapun kita, misalnya di masa COVID ini nggak sedikit saya dengarkan orang kaya kali, bukan hanya kaya, kaya kali. Tapi ketika kena parah, mati, hartanya yang banyak bisa menyelamatkan dia. Jadi layak nggak untuk dipercayai, Mamun atau harta? Nggak layak. Mamun tidak jujur artinya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa menjadi tempat sandaran kita. Hanya dia yang menjadi tempat sandaran kita dalam segala keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, nggak sedikit orang mencari kebahagiaan dengan mengejar popularitas. Dia berpikir bahwa dengan punya popularitas dia akan bahagia. Pada akhirnya ketika dia punya popularitas, apa yang terjadi? Bunuh diri. Nggak sedikit orang-orang hebat di dunia ini yang punya nama besar, bunuh diri kok. Siapa itu penyanyi grup band yang bunuh diri yang terkenal di dunia itu? Kurt Cobain ya, apa? Kurt Cobain, betul ya? Kurt Cobain. Itu kan bunuh diri. Dan masih banyak artis-artis yang lainnya. Ada yang pelawak yang sangat terkenal, Robinson kah atau siapa gitu. Bunuh diri. Ternyata popularitas jadi terkenal nggak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Lalu kita mau mengharapkan kita bahagia dengan semuanya itu. Boleh Pak bodoh tapi jangan sempurna Pak. Amin. Amin.
Tuhan itu care dengan kebahagiaan kita. Tapi kita sering sekali tidak ngerti Pak. Dengan cara-cara Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Malah kita mencoba untuk keluar dari kehendaknya. Itu yang membuat kita sebenarnya tidak bahagia. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Itu yang membuat kita justru tidak bahagia. Jadi nggak sedikit ya orang mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang salah. Nah, penyembahan berhala dalam bentuk apapun sekali lagi adalah yang menghalangi relasi antara Allah dan manusia. Penyembahan kepada berhala kemudian bergeser menjadi sikap merendahkan nilai-nilai rohani. Kita abai terhadap hal-hal yang bersifat kekal, yang mempengaruhi kekekalan kita. Mengesampingkan kehidupan batiniah, dan lebih mementingkan kehidupan jasmani. Berhala bagi masing-masing orang berbeda. Ya, ada yang memuja harta kekayaan, ada yang memuja hobinya. Coba bayangkan, untuk hobinya dia rela melakukan apapun. Dia bisa berjam-jam, untuk ibadah 2 jam aja udah panas pantatnya, udah susah. Keluar masuk ibadah, keluar masuk, keluar, ya kan? Terus enggak masuk. Tapi di sini enggak ada yang begitu. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Ya kan? Untuk hobi kita loh, kita habiskan waktu berjam-jam. Waduh, maksimal sekali kita mengupayakan mempersiapkan semuanya untuk hobi kita. Untuk kekekalan, untuk batinia, kita enggak bisa baca Alkitab cuma 5 menit. Malasnya bukan main. Tapi lagi di sini enggak ada. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan tidak ada, di Jakarta banyak. Kecuali di GBI Heart of Christ. Biar aman saya pulang. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kita, mengapa kita nggak menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan menghidupinya? Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita dikuasai firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin perkataan kita, tindakan kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Yang setuju katakan amin. No Bible, no breakfast. Mulai pagi hari kita dengan kita membaca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, jangan mulai pagi hari dengan gosip. Amin. Jangan mulai pagi hari dengan medsos. Lihat Instagram, udah berapa banyak yang like aku ya, foto aku tadi malam. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Mulai pagi hari dengan membaca firman Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Ya harus antusias, harus semangat. Ini senang sekali saya khotbah di sini Pak Budi. Semangat sekali jemaatnya. Luar biasa. Nah, jadi berhala itu ada banyak jenisnya. Nah, ini yang umum saja yang saya sampaikan atau saya sebutkan. Ya, umum lah ya sifatnya. Pertama, uang atau kekayaan. Yang kedua, popularitas atau kesuksesan. Kekuasaan, seksualitas, teknologi, dan keluarga. Bahkan pelayanan, itu kategori. Itu bisa dikategorikan sebagai berhala. Ya, enggak sedikit orang, hamba-hamba Tuhan atau pendeta, sampai mengorbankan keluarga demi pelayanan. Hati-hati. Ya kan? Siapa tahu di antara Bapak Ibu nanti ada yang jadi pendeta besar di sini. Ya kan? Jangan alasan banyaknya pelayanan lalu mengesampingkan keluarga. Yang ibu-ibu katakan amin. Iya. Ya kan? Nggak ada ceritanya ibu-ibu jadi senang hanya karena dikasih uang doang. Amin. Ibu-ibu katakan terima kasih Pak Pendeta buat penghiburannya. Dia kira saya bahagia hanya dengan dikasih uang. Saya kan butuh papi. Iyalah. Ya kan? Iya, pelayanan juga bisa menjadi berhala bagi seseorang. Jadi, wah, uang, popularitas, kekuasaan, seksualitas, teknologi, keluarga, pelayanan, ini semua bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini berhala. Harus berhati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan semuanya ini.
Nah, apa tipsnya? Atau bagaimana kita bisa men-screening diri kita ini telah masuk ke dalam jebakan berhala? Telah memberhalakan sesuatu. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi kesemuanya itu pada hakikatnya adalah berkat Allah. Seksualitas itu berkat Allah. Gak ada yang salah dengan berprokreasi, berkembang biak. Ya bertambah banyak, bertambah banyak. Gak ada yang salah dengan bertambah banyak. Berprokreasi, beranak cucu. Gak ada yang salah dengan semuanya itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan telah memerintahkan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu salah gak? Seks itu bahkan tidak tabu. Banyak anak-anak zaman sekarang bahkan masih di bawah umur sudah menyalahgunakan seks. Karena apa? Gak ada pendidikan seks. Jadi udah saatnya kita memandang bahwa seks itu bukan sesuatu yang tabu. Harus diedukasi anak sedini mungkin, amin. Iya. Iya kan, seks tabu. Banyak tuh hamil di luar nikah, tabu apanya? Tapi di sini udah ada. Iya, very careful. Kita harus sangat berhati-hati sekali. Jadi kesemuanya ini adalah pada hakikatnya berkat Allah. Tapi ketika kita berfokus kepada berkatnya, bukan kepada sang pemberi berkatnya, berkat bisa menjadi berhala. Halo, bisa nangkap? Ketika fokus kita kepada berkatnya, justru berkatnya itu menjadi berhala. Teknologi, seksualitas, popularitas, uang, semuanya ini adalah berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan ini bisa menjadi berhala kalau kita menjadikan semuanya itu sebagai fokus dan tujuan kita. Seharusnya kita menganggap dan memandang semuanya ini sebagai alat untuk kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah tujuan kita. Amin. Tuhan yang menjadi tujuan kita. Alkitab ngomong, ikatlah persahabatan dengan menggunakan. Garis bawahi kata menggunakan mamon. Artinya mamon sebagai alat, bukan tujuan. Amin. Artinya mamon sebagai alat. Kita gak bisa menjadikan mamon sebagai tujuan. Meskipun segala-galanya butuh uang. But uang bukan segala-galanya. Amin. Sekali lagi ya, merujuk kepada peristiwa Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Gak punya uang, gak punya apa-apa. Tapi karena mereka punya Tuhan, mereka hidup kok. Amin. Jadi jangan takut dengan kehidupan kita. Tapi kan sekarang ini Pak Pendeta, aduh bagaimana? Semuanya serba gak nentu. Saya mengalami banyak kerugian secara bisnis. Pendeta juga sama, pendeta juga banyak kerugian, bukan hanya Bapak Ibu. Iya, dulu banyak pelayanan semuanya di cancel, pelayanan saya banyak di cancel. Biasanya kan kalau pelayanan, kalau pendeta itu kan gak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta. Gaji terselip, hilang semua. Iya, semuanya kena imbasnya, dampaknya. Tetapi setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menolong setiap kita, memelihara hidup kita dengan sempurna. Tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang masih bisa kita kerjakan secara maksimal. Bagian Tuhan adalah nanti memberkati setiap kita, apa yang kurang dari kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bekerja keras, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Alkitab yang ngomong, Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Amin. Wah, ini kayaknya 2 jam ini saya khotbah masih kuat ini. Jadi berkat bisa menjadi berhala ketika berkat kita jadikan fokus dalam hidup kita. Bahkan mujizat pun bisa menjadi berhala. Datang ke gereja kerjanya hanya minta mujizat. Datang ke gereja kerjanya hanya minta mujizat. Padahal seharusnya kita dapat berkata demikian. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat itu salah, minta kesembuhan itu salah. Tapi ada kalanya Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita inginkan. Ketika Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi setiap kita. Ada sesuatu yang lebih penting yang mau Tuhan kerjakan mungkin dalam hidup kita. Seperti mendewasakan kita lewat sakit penyakit, lewat masalah.
yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya suka lagu zaman dulu, coba kunci C. Boleh nyanyi nggak? Saya tarik nafas dulu ya. Saya suka lagu zaman dulu. Lagu ini sering dulu dinyanyiin sama gereja-gereja Pentakosta. Waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya, dia jarang nyanyiin. Padahal lagu ini bagus banget. Mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan, berfokus pada Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau tanya, jawab dengan jujur ya, Bapak Ibu ya. Jawab dengan jujur. Kira-kira Bapak Ibu tetap mengasihi Tuhan nggak, mencintai Tuhan nggak? Walaupun apa yang kita minta nggak dikasih Tuhan. Walaupun kita nggak disembuhkan, tetap mengiring Tuhan nggak? Zeus. Alkitab menceritakan ada 10 orang penyakit kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau tanya, pada akhirnya berapa orang yang disembuhkan? Dari 10. Berapa orang yang disembuhkan? 10 atau 1? 10, ini cerdas-cerdas semua jemaatnya. Iya, ketahuan Pak Gembalanya dokter. 1-0 Pak Budi, habis ini kita makan siang. Ketahuan Pak Gembalanya pintar. 10-10-nya disembuhkan. 10-nya loh. Pertanyaannya, setelah disembuhkan berapa orang yang datang bersyukur kepada Tuhan Yesus? 1 atau 10? Yang disembuhkan 10, semuanya disembuhkan. Lalu pada akhirnya yang datang pada Yesus berapa orang? 1. Miris nggak? Miris nggak? Ngenes nggak? Ngenes banget. Lebih bagus kita nggak disembuhkan, tapi tetap mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengejar Tuhan, daripada pada akhirnya diindahkan apa yang kita inginkan, disembuhkan kita, lalu kita pergi meninggalkan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Harapannya dengan kita disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, makin mencintai Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen justru semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Karena dia memandang bahwa dengan apa yang dia miliki, dia bisa kok hidup, nggak butuh Tuhan. Makanya jauh lebih berbahaya pada waktu kita kaya daripada waktu kita miskin. Betul nggak? Jadi kalau belum siap kaya, jangan minta kaya. Halo? Ini benar nggak apa yang saya bilang ini? Daripada kalau kita kaya, kita jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, lebih bagus kita nggak usah kaya. Betul nggak? Ini bilang betulnya lemas. Betul? Betul Pak Pendeta. Iya. Lagu tadi kan mantap sekali kan? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Memang saya ini favorit lagu-lagu zaman dulu. Karena memang lagu-lagu yang diciptakan itu digumuli betul sama pengarangnya. Kalau sekarang hanya menekankan musikalitas, tapi bukan berarti tidak indah. Gak sedikit kok yang indah. Sebagai contoh tadi yang dinyanyikan di awal-awal sampai akhirnya. Harus saya pertegas itu perbedaannya.
supaya aman saya. Ada tadi lagu pertama tadi apa ya? Ci siapa ya? WL-nya. Ci Anet. Lagu pertama tadi. Semua karena anugerahmu. Terus kayaknya refnya. Oh ini mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Saya nggak terlalu tahu sih. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Cukup. Soalnya kalau lanjut lagi bayar. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa hidup kok tanpa apapun dan siapapun. Asalkan Tuhan bersama dengan kita. Sebab dialah kekuatan dalam hidup kita. Ayat kata-kata selanjutnya. Ini dalam sekali. Nah ini saya takut ini hanya di bibir kita saja. Kita hanya bisa ngomong. Ini yang ngeri-ngeri sedap. Gimana kata-kata nyanyinya? Ku yakin anugerahnya mampu jadi, bukan. Aku lepaskan semua kehendakku tadi. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Filipi 3 ayat 10 coba. Filipi 3 ayat 10. Ini berat sekali. Dalam ini. Jadi konsekuensi mengikut Yesus itu tidak mudah. Amin. Nggak mudah. Kita harus melepaskan semua hak kita loh. Ini bukan hanya kata-kata doang. Kita mau hidupi nggak lagu ini? Dan harganya mahal. Apa kata Paulus? Ini Paulus loh. Apa hak yang dia lepaskan demi mengikut Yesus? Popularitasnya, kebahagiaannya, kedudukannya, jabatannya menjadi hilang. Karena mengikut Yesus dianggap sebagai sampah. Karena mengenal yang ku kehendaki ialah kaya raya. Halo, yang ku kehendaki ialah kaya raya. Begitu enggak? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu jauh lebih agung, jauh lebih bernilai daripada jadi kaya raya. Amin. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa betul mengenal Tuhan jauh lebih mahal, jauh lebih penting, jauh lebih bernilai dari semua apapun yang ada di dunia ini. Dia berkata apa? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Apa yang paling disyukuri oleh Ayub? Setelah dia selesai dalam menghadapi setiap masalahnya. Bukan berkat yang berkali lipat yang Tuhan tambahkan. Bukan. Tapi karena lewat masalah hidupnya, lewat penderitaan hidupnya, dia mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mahal harganya. Mau gak kita bayar? Jadi gak gampang loh kata-kata lagu tadi itu. Pas saya nyanyi tadi itu, sebenarnya saya agak-agak apa tadi, gak berani nyampain. Karena masih banyak hak-hak yang belum ditanggalkan. Tapi Yesus sendiri telah menunjukkan dan memberikan teladan bagi setiap kita. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa, dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Jangan memandang diri kita terlalu tinggi. Jangan memandang diri kita terlalu tinggi meskipun kita punya semuanya. Karena we are nothing, kita bukan siapa-siapa. Amin. Karena kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada satupun yang perlu kita banggakan karena semua yang kita miliki itu punya Tuhan, bukan punya kita. He is the owner. Dia pemilik, kita pengelola. Amin. Semua yang kita miliki hanya titipan. Sama seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir, Pak. Banyak mobilnya. Ya kan, bagus-bagus mobilnya, Alphard, Pajero, semuanya yang keren-keren. Tapi itu hanya titipan, dititip, dia nggak bisa sombong. Semua yang ada pada kita itu hanya bukan hanya harta kita. Nyawa kita pun titipan, itu punya Tuhan, Pak. Amin nggak?
Lalu apa yang kita sombongkan? We are not the owner, he is the owner, we are a manager. Kita hanya pengelola. Untuk itu kelolalah dan belajar untuk bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Iya. Ini waktu saya masih banyak Pak Gembala ya. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Harus dengan benar kita memandang dan menyikapi hidup ini. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang kita pandang lebih penting daripada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam Injil Lukas, kalau kamu tidak membenci ayahmu, membenci ibumu, kamu tidak layak bagiku. Tuhan tidak sedang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membenci seseorang, tidak. Maksudnya begini, kalau sampai kita lebih mencintai ayah kita, istri kita, ibu kita, atau saudara-saudari kita lebih daripada Tuhan, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Harus Dia di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Iya. Nah, sikap yang salah ya terhadap uang atau apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Kristen agar tidak memberhalakan uang atau kekayaan. Yang pertama, jangan tamak. Amin. Yang kedua, ingat, uang bukan segala-galanya. Yang ketiga, uang tidak kekal. Ada kalanya uang itu nggak bisa berguna atau diharapkan sama sekali. Ketika kita diambang kematian, sebanyak apapun uang tidak bisa menyelamatkan atau menolong setiap kita. Kekayaan kita tidak bisa memperpanjang umur kita. 1 hari, bukan hanya 1 tahun aja. 1 hari pun nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa. Kalau detik itu Tuhan memanggil kita, uang kita nggak bisa menambah usia kita jadi 1 tahun, 10 tahun. Nggak bisa. Uang itu tidak kekal. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang dan membuat kita bahagia, tapi tidak semuanya. Lalu ciri-ciri, ya ciri-ciri. Tadi kan sikap yang salah terhadap uang. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang disebut sebagai hamba uang adalah orang yang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ayat 10 langsung deh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah bukan uang loh, cinta. Ingat ya, bukan uang. Dan cinta uang ini akar dari segala kejahatan. Jadi jangan menumbuh kembangkan akar kejahatan dengan kita cinta uang. Ngeri loh ini. Karena demi uang orang rela bunuh-bunuhan. Dan memang ngeri sekali. Dan itulah karakteristik dari orang yang cinta uang atau yang disebut sebagai hamba uang. Cinta uang. Nah, orang yang dimaksud dengan cinta uang itu orangnya seperti apa? Yang pertama, tidak pernah merasa cukup. Lebih besar keinginan daripada kebutuhan. Pada akhirnya, uang sebanyak apapun jadi tidak cukup. Kita harus belajar cukup dan mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kalau mau lebih, bekerja lebih keras lagi. Betul enggak? Tapi jangan pernah tidak bersyukur, harus bersyukur dan mencukupkan diri dengan segala apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta uang, dia berani berdosa untuk mendapatkan uang. Dia berani berdosa demi mendapatkan uang. Ini ciri-ciri dari orang yang cinta uang. Yang ketiga, dia rela berdosa asal uang tidak keluar banyak. Penggelapan pajak contohnya. Data-data manipulasi. Yang keempat, orang yang menjadikan berkat jasmani sebagai tolak ukur dari kekristenan. Ini penganut teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu merusak kekristenan. Fokus kita bukan uang, fokus kita Tuhan dan kerajaannya. Amin. Fokus kita Tuhan dan kerajaannya. Coba kunci A, coba. Lagu lama lagi nih. Pokoknya lagu lama tuh keren-keren. Aduh, saya juga sangat diberkati dengan lagu ini. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yang tahu sama-sama. Oh, Yerusalem, kota mulia,
lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati bagi setiap kita. Dia mati karena kejatuhan kita dalam dosa. Dan salah satu dosa favorit manusia adalah pemberhalaan terhadap sesuatu. Dia menebus kita, dia menggantikan posisi kita, korban substitusi Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia yang menjadi fokus hidup kita. Kita tidak lagi punya hak atas hidup kita, hak atas hidup kita punya Tuhan. Dan kita benar-benar harus dengan serius mengembalikan hak atas hidup kita kepada Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datang. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Salah satunya dengan cara apa? Tinggalkan semua berhala dalam hidup kita. Mulai saat ini belajar untuk melihat apa yang menjadi berhala. Kita terikat pada apa? Seks, pornografi, teknologi, uang, kekayaan, keluarga. Jangan sampai kita memandang semua ini lebih penting daripada Tuhan. Dialah segala-galanya. Dialah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari